Mas Iman, apa kabar hari ini? Sehat, Besti. Sehat juga ya, Besti ya? Alhamdulillah, sehat juga saya. Ya. Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu. Ya, ngobrol-ngobrol Mas Iman, di media sosial nih, banyak sekali berseliweran komen-komen ya, yang isinya itu saling ejek ya. Ataupun konten-konten negatif ya. Bahkan ada yang karena saling ejek di media sosial itu dua kelompok remaja perempuan itu sampai adu jotos gitu ya. Sampai berantem ya, Mbak Isti? Sampai berantem ya, berkelahi. Nah, menurut Mas Iman apa ini yang sebenarnya terjadi saat ini? Itu banyak sih saya juga dengar atau baca ya berita-berita baik di media sosial ya maupun di konten-konten lain yang memang itu adalah kasus-kasus yang menjadi tantangan nih Mbak Isti. Tantangan bagi kita semua ya. Kita semua ya, seluruh masyarakat ya di ruang digital. Karena memang kita sekarang hidup di ruang digital nih. Iya kan? Artinya ketika kita masuk di dunia internet gitu kan. Nah, disitulah kita juga harus bisa mengenali ya apa saja potensi negatif yang akan muncul ya. Nah, seperti tadi yang kasus Mbak Isti sebutkan terkait bullying gitu kan. Baru salah satu contoh ya Mas. Satu aja, salah satu saja. Ya. Banyak sekali, misalnya pornografi ya, Mbak Isti. Kemudian ada juga berita bohong yang paling banyak tuh, ya. Dan tentu itu adalah contoh kasus yang memang harus kita kenali tadi, ya, di ruang digital. Ternyata banyak ya. Banyak sekali. Hal-hal yang negatif ditemukan di media sosial. Betul. Nah, kalau banyak hal-hal negatif di media sosial, terus kita harus gimana dong? Ya, apa perlu kita hapus saja medsos kita nih? Nggak mungkin di HP? ya. Nggak mungkin Mbak Isti ya? Nggak mungkin, karena kan kita memang sudah tergantung dengan media sosial dan ternyata kan banyak juga ya manfaatnya. Betul. Nah, betul tuh di Mbak Isti. Ya. Jadi sebetulnya media sosial atau media digital itu kita nggak boleh lihat dari satu sisi aja, ya kan? Tadi sisi negatif, kasus-kasus ya. Sebetulnya banyak juga sisi positifnya dari media digital ya, media sosial dalam hal ini tentu semua juga kembali ke individu masing-masing. Nah, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia tentu harus memahami ya apa tadi nanti praktek-praktek positif maupun praktek-praktek negatif yang memang harus kita identifikasi ya, sehingga kasus-kasus yang kondisi negatif tadi di ruang digital itu sebetulnya mencerminkan rendahnya pemahaman literasi digital masyarakat Indonesia ya, sebagian ya. Tentu ada juga penelitian atau laporan di internasional yang mengatakan bahwa netizen Indonesia ini paling tidak sopan se-Asia Pasifik loh Mbak Isti. Sangat memprihatinkan sekali ya Mas Iman ya. Iya, mengagetkan kita juga ya. Padahal kan kalau di dunia nyata masyarakat Indonesia dikenal dengan keramah tamahan ya. Iya, dari dulu bahkan sejak nenek moyang kita ya itu kan terkenal dengan masyarakat yang ramah tamah dan sopan santun ya. Betul. Nah, itu sebenarnya kan harusnya kita bawa keramah tamahan kita di ruang digital. Bagaimana kita bermedia sosial dengan bijaksana dan seterusnya ya. Dan ini tentu penting Mbak Isti dan seluruh masyarakat Indonesia, kita juga harus memahami bagaimana sebenarnya kita mampu menerapkan budaya digital ya dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, Mbak Isti. Jadi pengendalinya ada di diri kita ya. Ada diri kita, betul. Dan menarik sekali ini tadi Mas Iman sampaikan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga di media sosial ini kita harus membudayakan Pancasila juga ya. Jadi relevan ya? Pancasila relevan sekali ya. Karena Pancasila ini kan merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita ya, terwujud dalam kelima Pancasila tadi. Betul. Nah, tentu di medsos juga misalnya ya kita bicara coba satu persatu, mungkin kita bedah ya Mbak Isti ya terkait dengan bagaimana sih praktek budaya digital dengan mengedepankan nilai-nilai sila Pancasila. Nah, misalnya terkait kejadian atau kasus yang di media digital itu adalah konten-konten soal pemahaman ajaran agama yang menyimpang. Ya, seperti banyak beberapa kasus belakangan ya terkait misalnya bikin konten demi bikin konten tapi ada penyimpangan agama tadi ya, atau ada juga kasus TikTokers yang tebak-tebakan ya dijadikan konten media sosial juga, tebak-tebakan terkait agama. Nah, dan itu gimana Mbak Isti? Menyinggung pemeluk agama yang satu atau yang bersangkutan, beberapa agama seperti itu ya. Betul ya.
Dan untuk konten-konten yang Mas Iman sebutkan tadi itu merupakan salah satu penyimpangan juga ya dari sila pertama ya. Sila pertama itu ya. Dan di sini juga kita perlu mengedepankan ya bahwa implementasi nilai-nilai luhur Pancasila ini ya memang harus kita junjung tinggi, termasuk juga tadi untuk sila pertama. Jadi ketika kita katakanlah tadi melihat konten-konten penyimpangan agama ya, maka ini kita juga harus mampu untuk memilah dan memilih informasi mana yang valid ya terkait dengan informasi tersebut, sehingga ketika itu salah ya sudah berhenti di kita, dan bila perlu kita juga membuat konten yang positif ya, yang betulnya seperti apa, seperti itu ya Mas Iman ya. Nah itu dia, karena bahaya sekali kalau konten yang terkait dengan penyimpangan agama atau ajaran kepercayaan ya, dimana memang kita kan sebagai manusia Indonesia manusia yang berketuhanan, ya kan. Nah itu akan menimbulkan konflik sosial ya, konflik di tengah-tengah masyarakat, dan tentu akan menyesatkan ya seluruh lapisan masyarakat Indonesia ketika sila ketuhanan ini dilanggar di ruang digital terutama ya. Dan itu harus kita hindari, bahkan perlu kita cegah ya Mas Iman. Betul. Baik ya, selain yang disebutkan Mas Iman tadi mengenai penyimpangan pemahaman agama ya Mas ya, kita juga sering melihat juga di media sosial itu konten-konten yang mengandung perundungan atau bullying. Dan bullying itu kan dari sisi banyak hal ya, apakah itu terkait dengan sara ataupun status sosial ya, bahkan bullying ini juga karena melihat dari disabilitas fisik seseorang. Ya, ini juga sangat mengganggu ya bagi budaya digital terutama ya. Betul. Nah itu terkait sila kedua tuh Mbak Isti. Bagaimana kemudian tadi kasus perundungan ya dan seterusnya, itu kan berarti ada pemahaman yang belum terbangun ya bahwa sebetulnya kita tuh sama, manusia itu setara. Walaupun misalnya ada yang beragam profesi ya kan, orang tuanya juga seperti apa, tingkat perekonomian mungkin berbeda, tapi secara prinsip kita tuh setara. Ya, jadi situlah ajaran sila kedua, bagaimana di ruang digital kita juga harus saling menghargai, mengedepankan tenggang rasa ya, berperi kemanusiaan lah. Karena kalau kasus tadi terjadi ya bagi si korban perundungan itu akan berdampak secara psikologis maupun mentalnya gitu kan. Dan bahkan akan mempengaruhi nanti prestasinya juga kalau anak-anak ya, gitu kan Mbak Isti. Tidak hanya anak-anak ya, kita dewasa pun ketika mengalami perundungan itu juga akan mengganggu kinerja mungkin ya Mas Iman. Betul. Ya, dan untuk penanaman bahwa kita ini sederajat ya, manusia ini sederajat, itu harus ditanamkan sejak dini ya Mas Iman. Betul sekali Mbak Isti. Supaya nanti akan terbawa terus sampai kita dewasa dan juga masuk di dunia kerja. Betul sekali Mbak Isti. Dan ada juga ya di sini konten-konten yang menyinggung sara ya, ataupun konten-konten yang nanti menyebabkan disintegrasi bangsa ya, di mana bangsa Indonesia ini kan memang beragam ya Mas Iman ya. Sangat majemuk ya kan? Sangat majemuk ya. Bahkan ada juga konten-konten yang di situ katakanlah karena perbedaan suku ya, perbedaan adat istiadat ya, itu juga dijadikan konten yang nanti akan menyinggung suku yang lain seperti itu ya. Menurut Mas Iman bagaimana ini? Nah, ini tentu terkait dengan bagaimana implementasi sila ketiga ya, Persatuan Indonesia di ruang digital. Ya tadi yang seperti Mbak Isti sampaikan, kasus tadi itu menunjukkan bahwa ada rendahnya rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat ya. Dan tentu ini perlu kita ingatkan ya bahwa kita ini memiliki perjalanan panjang sebagai sebuah bangsa dan negara ya. Tidak mungkin tiba-tiba Indonesia merdeka gitu ya Mbak Isti ya. Kita harus ingat tuh ya teman-teman semua, para terutama generasi muda ya. Artinya harus ingat bagaimana pertaruhan nyawa ya, pertumpahan darah yang terjadi ketika memerdekakan Indonesia, sehingga pada akhirnya bendera merah putih bisa berkibar, dan kita baru saja melakukan peringatan ya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Mbak Isti. Itu kan luar biasa. Kalau itu masuk ke dalam benak semua anak bangsa kita, maka diharapkan budaya digital terkait nilai persatuan Indonesia ini akan terus dijunjung tinggi. Tidak ada lagi tuh kasus-kasus tadi tuh Mbak Isti. Sejarahnya ya bangsa Indonesia ini kan
untuk mencapai kemerdekaan itu juga perlu perjuangan panjang karena kan betul. Indonesia ini penuh keberagaman. Nah itu dia. Ya. Menyatukan suku bangsa ini kan juga sulit ya Mas Iman ya. Sulit banget ya kan, apalagi ya kita juga dalam sebuah daerah mungkin tidak ansih satu suku ya, terutama di kota-kota ya, sangat heterogen. Nah tentu dibutuhkan pemahaman ya yang sangat tinggi tadi tentang keindonesiaan kita, ya sehingga dengan rasa kesadaran diri tadi, maka muncul tadi rasa cinta tanah air dan pada implikasinya nanti akan berdampak pada kita selalu menjaga persatuan Indonesia tadi, terutama di ruang digital, gitu kan? Digital. Kalau saya berpikir ya dengan kebinekaan Indonesia ya ini kan termasuk juga adat istiadat yang beragam ini kan. Ketika kita menggalakkan misalnya konten-konten yang di sini mengedepankan katakanlah tren busana adat misalnya seperti itu ya. Itu sangat bagus ya saya rasa ya. Bagus. Nah itu contoh positifnya ya Mbak Isti ya, saling bekerja sama bergotong royong untuk melestarikan budaya Indonesia. Ada lagi contoh Mbak Isti ya terkait profesi ya, misalnya kalau kita bagaimana seorang guru atau dosen atau pedia suara sekalipun ya. Bagaimana kita juga harus bekerja sama dalam memproduksi media pembelajaran digital misalnya yang akan digunakan oleh para peserta didik kita gitu kan. Itu contoh positif tuh bagaimana kita menerapkan bersama dengan beragamnya siswa misalnya seperti itu. Betul ya. Dan juga konten juga untuk pembelajaran di tingkat ASN juga seperti itu ya, bisa dilakukan bersama-sama sebagai konten pembelajaran, dan di sini kolaborasi juga dari berbagai macam kondisi ya, latar belakang dan juga kita berasal dari mana ya. Betul. Dari berbagai macam suku bangsa seperti itu ya. Oke. Dan kita juga sering melihat ya ataupun membaca juga di media sosial itu saling menjelek-jelekan ya. Waduh. Bahaya juga tuh Mbak Isti ya. Bisa ribut juga kalau jelek-jelekin terus ya. Ya, terutama kemarin ya kalau saat pesta demokrasi ya, kemarin ada Pilpres ya. Pilpres. Ini kan mau pilkada kan? Sekarang juga mau pilkada juga. Dan di situ juga banyak sekali katakanlah menjelekkan ya, katakanlah untuk calon kepala daerah yang bukan dukungan kita misalnya. Nah istilahnya black campaign lah, kerennya campaign, gitu ya. Kampanye hitam. Kampanye hitam. Walaupun nggak semuanya, tapi ada oknum-oknum yang memang demi kemenangan ya, di akhirnya membuat konten-konten yang negatif terkait pihak lain gitu kan. Kalau kita menilai itu bisa menjadi istilahnya mencederai demokrasi Indonesia ya. Nah itulah demokrasi digital Mbak Isti, ya kan? Bagaimana kita juga dalam berdemokrasi di ruang digital itu harus menjamin adanya kebebasan berekspresi, tapi tetap dengan batasan norma tertentu ya. Kemudian juga kita harus bisa menjamin adanya kesetaraan. Tadi ya, kita punya kesempatan yang sama ya sebagai anak bangsa, maka kita harus bisa saling menghargai di ruang digital, gitu kan? Ya, jadi di sini bebas berekspresi tetapi dalam koridor budaya digital. Betul. Dalam artian di sini juga kita harus dalam mengimplementasikannya itu berlandaskan Pancasila. Yes, betul sekali Mbak Isti. Nah tentu benar ya Mbak Isti sampaikan tadi bahwa kita juga di ruang digital terkait pengamalan sila yang terakhir ya, sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kita juga harus mulai dari kesadaran Mbak Isti bahwa kita ketika berinteraksi di ruang digital ya, kita juga terikat norma. Ya kan? Norma itu adalah aturan atau regulasi, dalam hal ini ada dua tingkah laku kita ya. Betul, ada dua undang-undang yang mengikat seluruh rakyat Indonesia ya. Yang pertama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini baru Mbak Isti nomor 1 tahun 2024 ya, yang barunya. Kemudian yang kedua Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah ini kan artinya ini mengikat kita semua nih agar kita bisa bersikap berperilaku dengan konteks sila kelima ini adalah kita bisa memanfaatkan ruang digital untuk berkolaborasi tadi, ya kan? Kemudian juga dan juga bergotong royong. Bergotong royong, kemudian bisa mewujudkan kemajuan yang merata di seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Ya.
kalau saya berpikir ya dengan kolaborasi untuk mewujudkan keadilan sosial ya, berarti di sini jiwa sosial ini juga harus muncul ya Mas Iman ya. Betul. Banyak contoh juga positifnya ya Mbak Isti ya. Bagaimana tolong menolong di ruang digital dengan memanfaatkan platform donasi misalnya, ya kan? Betul. Ya, ketika ada teman kita yang sedang terkena musibah, ya kita bisa membantu ya menggalang dana untuk meringankan beban mereka. Ya contoh yang kasus ya bukan kasus ya, kejadian misalnya bahkan tidak hanya di internal Indonesia ya, bahkan kita bisa bantu juga saudara-saudara kita di misalnya di Palestina sekarang gitu kan. Atau ada bencana di negara kita di daerah lain ya, itu gitu saling berdonasi dengan platform digital gitu kan. Nah itu manfaat dari ruang digital ya, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin karena ya memang dampak negatif ada ya, tetapi yang kita ambil di sini adalah sisi positifnya. Betul. Ya, karena di sini kita harus menghargai orang lain juga ya, dan juga untuk mewujudkan ruang digital ini yang sehat seperti ini. Nah itu dia, dan tentu itu bukan tanggung jawab pemerintah saja ya Mbak Isti. Kita semua. Seluruh lapisan masyarakat, teman-teman pelaku ekonomi ya, tentu itu juga kita harapkan semua berperan mewujudkan budaya digital yang sehat dan produktif ya, dengan mengedepankan perilaku positif ya, kemudian menghindari atau menekan perilaku negatif dalam bermedia digital. Seperti itu Mbak Isti. Baik, terima kasih Mas Iman atas waktunya. Kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai budaya digital, semoga bermanfaat. Ya, sama-sama Mbak Isti. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin untuk topik-topik selanjutnya lah, kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Iman. Sama-sama Mbak Isti.